Pagi itu matahari mulai mengintip di balik gunung. Dina, seorang gadis 16 tahun duduk di depan rumah kayunya, memandangi jalan setapak yang sepi. Ia memikirkan hidupnya yang hancur sebelum sempat bermimpi. Dina tinggal bersama ayahnya, Pak Adi, sejak ibunya meninggal 2 tahun yang lalu. Pak Adi berubah setelah itu menjadi pria pemarah dan sering mabuk. Dina tak pernah membayangkan sosok ayah yang ia hormati bisa menjadi monster dalam hidupnya. Semua bermula pada malam yang sunyi. Pak Adi yang pulang dengan langkah berat aroma alkohol masuk ke kamar Dina. Tubuh Dina kaku, lidahnya keluh meski ia melawan kekuatannya tak cukup melawan. Laki-laki yang dewasa itu malam itu meninggalkan luka yang tak hanya di tubuhnya tetapi juga di jiwanya. Hari demi hari berlalu dan kejadian itu terus berulang. Dina mencoba mencari perlindungan tapi kepada siapa? Tetangga hanya berbisik di balik pintu, dan keluarga jauh tak pernah peduli. Ketika akhirnya Dina menyadari dirinya hamil, dunia terasa runtuh di sekitarnya. Ayah, aku hamil, katanya dengan suara gemetar satu malam. Pak Adi hanya menatap dengan mata tajam. Diam, jangan pernah bilang ke siapapun atau aku akan membunuhmu. Anjamnya. Dina terpaksa meninggalkan sekolah saat perutnya mulai berehat. Teman-teman menjauh, guru-gurunya mengabaikan. Ia menjadi topik gosip di desa kecil itu tanpa seorang pun tahu kebenarannya. Bayi itu lahir di kamar sempit mereka dibantu seorang bidan yang dibayar murah oleh ayahnya. Dina menatap anaknya yang baru lahir dengan perasaan campur aduk, cinta, benci, dan rasa bersalah. Bayi itu adalah bagian dari dirinya, tapi juga pengingat abadi atas kejahatan yang dilakukan ayahnya. Setelah anaknya lahir, Dina tak tahan lagi tinggal di rumah itu. Ia kabur ke kota besar, membawa bayi kecilnya dalam pelukannya. Ia berharap menemukan kehidupan yang lebih baik, tetapi kenyataan jauh dari harapan. Tanpa uang, tanpa pendidikan, Dina terseret ke dunia gelap. Seorang wanita yang ia temui di terminal menawarkan pekerjaan yang mudah. Malam pertama ia menjual tubuhnya, Dina menangis sepanjang malam. Namun demi bayinya ia tak punya pilihan. Tahun berlalu, Dina kini berusia 19 tahun. Hidup di bawah bayang-bayang masa lalunya, ia telah melahirkan 2 anak lagi dari hubungan singkat dengan pria-pria yang ia temui di jalan. Setiap kehamilan menjadi luka baru, tetapi juga alasan untuk terus bertahan. Malam itu Dina duduk di kamar sempitnya menatap ketiga anaknya yang tidur di kasur tipis. Air mata mengalir tanpa henti. Hidupnya terasa sepi, lubang tanpa dasar. Ia telah jatuh. Namun di tengah keputusasaan ada seberkas harapan. Dina bertemu dengan seorang relawan dari organisasi sosial yang menawarkan bantuan. Kamu bisa berubah, kata wanita itu lembut. Kamu tidak sendiri. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Dina memutuskan untuk mencoba. Ia meninggalkan dunia malam dan mulai bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah tangga. Hidupnya tidak mudah, tapi untuk pertama kalinya ia merasakan bahwa ada jalan keluar dari kegelapan. Tahun-tahun berlalu, kini Dina berusia 25 tahun bekerja sebagai penyair di sebuah toko kecil. Anak-anaknya tumbuh dengan cinta yang ia curahkan meski tanpa seorang ayah. Duka masa lalunya tetap ada, tapi Dina belajar untuk menerima bahwa luka itu adalah bagian dari bukan dulu seluruhnya. Dina menatap anak-anaknya yang tertawa di halaman. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa bahwa mungkin hanya kebahagiaan itu bukan sekedar mimpi. Dina mulai membangun hidupnya kembali di kota kecil itu, namun dunia yang ia tinggalkan tidak begitu saja melepaskan. Pak Adi, ayah kandungnya, mengetahui keberadaannya mulai kabar. Tadi salah satu kenalannya, suatu malam ketika Dina baru saja pulang kerja, ia menemukan pria itu berdiri depan pintu rumah kontrakannya. Berani sekali kau meninggalkan aku begitu saja, ujar Pak Adi dengan nada dingin. Wajahnya suram. Dina gemetar melihat sosok yang menjadi sumber semua luka dalam hidupnya. Apalagi yang kau mau? Pergilah, kau sudah menghancurkan hidupku. Dina berteriak tetapi suaranya terdengar lebih seri tangisan. Pak Adi tak peduli, ia melangkah masuk memaksa Dina menghidangkan makanan malam seperti dulu di desa. Anak-anak Dina yang masih kecil hanya bisa memandangi kakek mereka dengan bingung. Tak tahu siapa pria ini. Di tengah suasana mencekam, Pak Adi mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia mengancam akan mengambil anak-anaknya. Dina, jika ia tidak mematuhi keinginannya. Kamu pikir kamu bisa lari dariku? Tidak, Dina, kamu milikku. Malam itu menjadi mimpi buruk yang tak bisa Dina hindari. Ia tak punya kekuatan untuk melawan Pak Ade yang kembali mencoba mengambil apa yang seharusnya tak pernah ia sentuh. Namun kali ini Dina berbeda. Ada api dalam dirinya, api yang menyala demi anak-anaknya,
Dengan seluruh keberanian, ia kumpulkan Dina meraih pisau dapur yang terletak di meja. Aku sudah cukup menderita, aku tak akan pernah menyentuhmu lagi. Teriaknya sambil menghancurkan pisau ke arahnya. Pak Adi terdiam menatap Dina dengan tatapan penuh amarah, tetapi juga takut. Dina yang selama ini lalu tunduk kini berdiri tegak melawannya. Melihat ancaman itu, Pak Adi akhirnya pergi meninggalkan Dina terisak di lantai dapur. Namun masalah Dina tak berhenti di sana. Trauma masa lalu yang terus mengantuinya mulai hubungannya dengan anak-anaknya. Ia menjadi overprotective, takut sesuatu yang buruk akan menimpa mereka. Anak sulungnya Dito, yang kini berusia 8 tahun mulai memberontak karena merasa terkekang. Mama selalu bilang ingin melindungi kami, tapi Mama malah membuat kami merasa terkurung. Teriak Dito suatu malam. Air mata mengalir. Kata-kata itu menusuk hati Dina. Ia tahu Dito benar, tapi ia tak tahu bagaimana menghadapi ketakutannya. Trauma masa lalunya telah menjadi tembok tinggi yang sulit untuk dihancurkan. Di tengah kekacauan itu, Dina bertemu seorang pria bernama Arman. Ia adalah relawan organisasi sosial yang pernah membantu Dina. Arman sabar dan penuh kasih menawarkan bahunya untuk Dina bersabar. Namun setiap kali pria itu mendekat, Dina merasa ketakutan. Sentuhan Arman meski lembut mengingatkan pada malam-malam kelam bersama ayahnya. Aku tidak bisa, Arman. Aku tidak pantas untuk dicintai, kata Dina suatu malam. Air matanya mengalir deras. Tidak, Dina, kau pantas, kau lebih kuat dari apa yang kau pikirkan, jawab Arman dengan suara lembut. Kehadiran Arman perlahan membuka hati Dina. Ia belajar untuk berjaya lagi meski sulit. Namun luka lama tidak sembuh begitu saja. Setiap malam Dina masih bermimpi buruk tentang masa lalunya, tentang ayahnya yang selalu datang seperti bayangan hitam. Suatu hari Dina menemukan keberanian untuk melaporkan Pak Adi ke pihak berwajib dengan dukungan Arman dan anak-anaknya. Ia menceritakan semua yang terjadi. Proses hukum berjalan lambat, tapi itu adalah langkah pertama Dina untuk benar-benar membebaskan dirinya dari cengkraman masa lalunya. Ketika akhirnya Pak Adi ditauti hukuman penjara, Dina merasakan seperti bisa bernapas untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Namun perasaan lega itu bercampur dengan rasa sakit. Bagaimanapun pria itu adalah ayahnya, orang yang seharusnya melindunginya. Hidup Dina tidak menjadi sempurna setelah itu, tetapi ia belajar menerima dirinya sendiri. Ia tahu luka-lukanya akan selalu ada, tetapi ia juga tahu bahwa ia lebih dari sekedar korban. Pada suatu malam ketika hujan turun deras, Dina duduk di ruang tamu bersama anak-anaknya. Mereka tertawa bersama, membicarakan masa depan. Dina menatap wajah-wajah kecil itu dengan merasa bahwa akhirnya ia menemukan alasan untuk terus berjuang. Malam-malam kelamnya mungkin tidak akan pernah sepenuhnya pergi, tetapi Dina tahu bahwa ia telah menemukan cahaya dalam kegelapan.